Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Bayu Irawan di Indrapasta Autoneso. Nah, untuk kali ini berhubung kita lagi pergi dan lagi istirahat juga sih, ini saya mau sekedar share saja untuk bagaimana sih untuk perawatan mobil bertransmisi matic maupun yang manual. Jadi untuk perawatannya sendiri itu sebenarnya nggak terlalu rumit, cuman butuh pemahaman aja dari bagaimana caranya supaya kita tidak salah ketika kita merawat transmisi kita. Cara ini sangat berguna sekali ketika kita nanti memiliki sebuah mobil dan mobil itu terkendala di transmisinya. Bagaimana caranya biar gimana kita untuk mengakalinya biar biayanya juga nggak banyak banget dan mobilnya juga nggak ngeribetin lah. Aku akan share beberapa caranya. Oke, buat teman-teman jangan lupa untuk subscribe bagi yang belum subscribe, dan silahkan untuk like videonya, dan bagi teman-teman yang mau bertanya silahkan sampaikan di kolom komentar. Oke, yang pertama kita akan bahas dari mobil transmisi yang otomatis. Baik yang transmisi otomatis model konvensional, double clutch maupun yang CVT, semuanya bisa kita rawat dengan caranya masing-masing. Yang pertama, jangan sampai mobil kalian kena banjir atau masuk ke genangan air yang sekiranya itu sampai memakan setengah dari bodi mobilnya kita sendiri. Karena kenapa? Jadi di ruang transmisi itu ada sebuah lubang kecil, itu namanya lubang breather, yang ketika transmisi kita itu memanas, itu uapnya itu akan keluar secara otomatis di lubang tersebut. Nah, jadi ketika lubang tersebut kemasukan air, otomatis transmisi kita akan terjadi kendala dan akan keluar suara yang berisik lah, dan tentunya itu bisa mengakibatkan transmisi kita bisa jebol. Jadi buat kalian jangan sampai mobil kalian itu masuk ke genangan air yang terlalu tinggi. Cara untuk ngeceknya yaitu lihat di dipsticknya. Jadi ketika kalian lihat dipstick, ketika di dipstick itu warna olinya bercampur air, dia akan berwarna keputih-putihan gitu. Itu tandanya berarti oli transmisi kalian bercampur dengan air. Tapi ketika oli di dipstick kalian masih berwarna merah, berarti itu masih aman. Itu yang pertama. Oke, untuk selanjutnya jangan bermain-main di area transmisi. Ya, kita tahu di semua mobil transmisi otomatis itu nggak memiliki safety switch. Nah, alangkah baiknya kita jangan pernah bermain-main di area tersebut. Apalagi yang udah berkeluarga, yang lagi jalan-jalan bawa anak kecil, tolong hindari di area tersebut. Karena apa? Karena di transmisi tersebut kan itu ada tanda P, R, D sama netralnya kan. Jadi untuk P itu adalah untuk parking, yang R untuk reverse maupun untuk mundur, N untuk netral, dan D untuk drive. Jadi kita lagi jalan di transmisi D, itu kesenggol anak kecil lagi bercanda, teman-teman lagi bercanda, itu sangat bahaya sekali ketika itu kesenggol dan transmisinya masuk ke R. Nah, itu benar-benar transmisi kita bisa rusak dan bisa jebol. Nah, alangkah baiknya kita harus benar-benar menjaga keamanan di sekitar transmisi, jangan sampai itu tersenggol karena itu benar-benar bisa rusak. Oke, seperti itu. Nah, kalau selanjutnya ketika kita lagi mau parkir nih, nah kan biasanya kita itu parkir itu kadang terburu-buru ya, kadang mau maju mundur itu harus cepet gitu. Nah, itu harus benar-benar gigi transmisi itu benar-benar masuk ke dalam tuasnya. Ketika kita mau maju, ya otomatis maju dulu baru mundur, jangan maju terus cepet-cepet mundur, itu nanti transmisinya bisa rusak. Jadi harus benar-benar ketika kita mau maju, ya kita harus di drive, dan kemudian kita harus mobil benar-benar harus berhenti dulu baru kita ke R. Jangan sampai kita mobil belum berhenti tapi transmisi kita udah masuk ke R, itu benar-benar bisa merusak transmisi, dan biasanya ada suara ngejeduk gitu nanti kalau udah rusak. Nah, jadi buat kalian mending hati-hati aja ketika lagi parkir. Oke. Nah, selanjutnya ketika kita menggunakan mobil di jalan raya itu kan sering macet kan. Nah, itu alangkah baiknya ketika kondisi jalanan kita sedang macet, itu kita kan sering kan kalau lagi jalan kan itu posisi transmisi di D. Nah, itu kan posisi lagi macet kita lupa itu seringnya injak rem. Jadi ketika jalan kita udah jalan aja. Tapi alangkah baiknya ketika jalan sedang macet kita kembalikan transmisi ke posisi netral. Toh juga nggak terlalu jauh jaraknya dari D ke netral. Karena apa? Karena kita kalau terlalu lama di D dan posisi mobil berhenti, itu transmisi akan terus berputar di dalamnya, dan biasanya yang akan rusak adalah transmisi koplingnya, itu bisa benar-benar rusak. Jadi saran saya ketika jalanan macet,
dan mobil berhenti dengan agak lama, itu saran saya mending transmisi dimasukkan di netral kayak gitu. Nah, untuk selanjutnya buat kalian yang hobi balap nih ya, yang sering bermain-main dengan mesin, biasanya kan kalian suka tuh buat burnout itu ya roda belakang itu muter ketika keadaan berhenti, dan roda belakang bisa, roda depan juga bisa. Apalagi kalau kalian habis seneng main remap itu kan pasti seneng buat burnout itu. Nah, saya saranin itu jangan sering-sering, boleh, cuman jangan sering-sering. Karena apa? Ketika kita melakukan burnout itu transmisi kita banyak yang selip kan. Nah, takutnya ketika itu sering-sering dilakukan, nanti lama-lama oli transmisinya bisa habis dan koplingnya juga bisa rusak kayak gitu. Nah, untuk selanjutnya adalah penggantian oli transmisi secara teratur dan berkala. Sebaiknya untuk kondisi mobil yang masih baru itu biasanya sekitar 40.000 km ya. Tapi untuk yang udah berumur itu saya saranin setiap 20.000 sampai 30 km itu oli transmisi wajib diganti. Jangan sampai itu nggak diganti karena itu sangat ngaruh banget di transmisi. Biasanya ketika kita sudah merasa nggak enak, itu transmisi itu akan ada suara seperti ngejeduk gitu. Itu tandanya untuk oli transmisinya butuh diganti. Oke, jangan sampai oli transmisi itu rusak. Karena kalau rusak, selain biayanya juga banyak, spare partnya pun nggak bisa pertanggungjawabin gitu. Artinya sekelas mobil Honda Brio maupun sejenisnya pun itu juga mengeluarkan budget nggak lebih dari 10 jutaan kan. Itu juga barangnya nggak asli, ada juga yang ambil dari copotan mobil-mobil lain, itu juga bisa kan. Jadi daripada mobilnya nanti malah susah sendiri, kalian susah sendiri, mobilnya nyusahin, nggak bisa buat jalan, mending diganti di awal-awal sesuai dengan kondisi mobilnya. Saran saya 20.000 km ganti oli transmisi itu. Oke, kali ini kita akan membahas untuk transmisi yang manual. Yang pertama, bagaimana sih cara perawatan untuk transmisi manual supaya nggak berbunyi atau nggak cepat rusak. Yang pertama adalah ketika kita melakukan perpindahan gigi itu harus benar-benar di posisi yang benar-benar pas dan sempurna. Artinya kita nggak boleh tuh buat pindah gigi itu setengah-setengah, harus benar-benar diinjak. Tuas koplingnya harus benar-benar diinjak sampai full, jangan sampai cuma diinjak setengah terus kita baru ganti. Itu biasanya nanti mengakibatkan bunyi-bunyi yang berisik gitu, jadi koplingnya nanti cepat rusak. Jadi tuas kopling harus diinjak full, jangan cepat-cepat, harus sabar, dan juga jangan sampai ada suatu benda ataupun mungkin karpet biasanya itu bisa ganjel di tuas koplingnya itu. Nanti karena ketika karpet itu ganjel, nanti tuas koplingnya itu nggak bisa sempurna ketika kita injek, dan akibatnya nanti transmisi kita akan berisik dan akan bunyi, ada kendala kayak gitu. Oke, itu yang pertama. Nah, untuk selanjutnya di transmisi manual itu ada sinkromes yang berada di dalam gear yang fungsinya untuk menghubungkan antara gear 1 dan gear 2 sampai ke gear keempat, itu ada sinkromes. Jadi ketika sinkromes itu nanti udah kondisinya nggak baik, nanti ketika kita perpindahan gigi otomatis akan bunyi krek-krek gitu. Nah, itu tandanya berarti sinkromesnya sudah nggak baik. Nah, alangkah baiknya ketika kita servis rutin maupun servis berkala, kita cek di sinkromesnya supaya perpindahan giginya mudah dan nyaman. Nah, untuk selanjutnya adalah kondisi kampas kopling yang udah mau habisnya. Jadi kita harus benar-benar perhatiin untuk kondisi kampas koplingnya jangan sampai habis. Itu karena itu nggak enak banget ketika kita udah ketika dipakai buat jalan kondisi kampas koplingnya habis. Itu biasanya akan kerasa ketika kita injek kopling dan kita melakukan perpindahan gitu, itu rasanya akan susah sekali, berat lah pokoknya, dan bunyi agak bunyi seperti suara slip gitu ya. Biasanya untuk kondisi mesinnya kita injek gas di RPM yang tinggi, tapi untuk speedometernya dia cuma naiknya sedikit. Itu biasanya kondisi kampas koplingnya sudah mulai habis. Jadi cek kondisi kampas kopling jangan sampai habis. Oke. Nah, untuk selanjutnya yaitu pergantian oli. Jadi di transmisi manual itu ada namanya oli gearbox. Nah, itu kebanyakan orang lupa sih buat ganti oli itu karena untuk jangka waktunya cukup panjang, yaitu sekitar 70 km baru diganti. Nah, saran saya cek setiap kali servis di oli gearboxnya jangan sampai itu kosong dan jangan sampai kehabisan oli gearboxnya, karena ketika itu nanti oli gearboxnya habis, itu akan bunyi suara dari gearboxnya itu akan mengeras dan sangat tidak nyaman sekali pokoknya. Jadi jangan lupa untuk selalu ganti di oli gearboxnya kayak gitu. Oke, seperti itu untuk tips cara merawat transmisi otomatis maupun manual di mobil pribadi kita. Saran saya
jangan lupa setiap kali kalian untuk servis rutin, cek itu kondisi transmisinya jangan sampai rusak di bengkel-bengkel terdekat maupun bengkel kepercayaan Anda ya. Lebih baik kalian mengeluarkan uang sekarang daripada nanti ketika kondisi mobil kalian sudah rusak, kalian pasti akan mengeluarkan uang yang lebih banyak dan kondisi mobilnya pasti akan nyusahin juga. Jadi saran saya mending gantinya lebih awal, kita mending ngeluarin duit lebih awal daripada nanti ketika akhir kita akan susah sendiri. Itu sumpah bener-bener nyusahin. Jadi buat kalian jangan lupa untuk selalu subscribe channel ini biar channel ini bisa berkembang. Jangan lupa untuk like dan komen apabila kalian ada pertanyaan maupun sharing-sharing yang perlu kita bahas di kolom komentar. Dan jumpa lagi di video kami selanjutnya. Salam otomotif, bye.